Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang reproduksi. Namun ada baiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Namun ada baiknya sebelum pelajaran dimulai, Bapak ingin mengasihkan kalian terlebih dahulu dari ajaran yang pertama. Dimulai dari Agus, Anita, Bambang, Budi, Beni, Chania. Iya, cantik sekali kamu Chania. Deni, Dita, Denia. Oke, nggak ada yang alfa ya hari ini. Alhamdulillah masuk semua. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang reproduksi. Apa itu reproduksi? Ada yang masih tahu? Ya, kamu Budi? Iya, betul. Organ untuk melakukan seksual, betul. Terus ada yang mau menambahkan? Ya, Beni, silakan. Iya, betul sekali. Organ reproduksi untuk membuat keturunan, betul. Namun ada pengertian lain antara yang kalian sebutkan tadi, yaitu sistem reproduksi atau organ reproduksi adalah sistem genital atau sistem organ seks dalam organisme yang bekerjasama untuk atau bertujuan memproduksi seksual. Bisa dibilang seperti yang dikatakan Benny tadi, membuat keturunan atau ejakulasi. Di dalam sistem reproduksi terdapat dua aksesoris penting yang harus kalian ingat. Pertama, hormon. Hormon adalah pembawa pesan atau zat kimiawi antar sel atau antar kelompok yang terdapat dalam pembuluh darah. Kedua, feromon. Zat ini berfungsi untuk merangsang atau memiliki daya pikat seksual pada jantan maupun betina. Ibaratnya rangsangan lah, atau daya tarik kita terhadap entah itu dari jantan ke betina atau betina ke jantan. Kalau misalnya jantan ke jantan itu nggak normal ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak akan menjelaskan lebih detail lagi tentang sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria ada berapa organ atau saya dibilang sistemnya, yaitu meliputi penis, skrotum, testis, epidimis, saluran uretra, kelenjar prostat, dan juga kelenjar Cowper. Namun selain itu ada juga hormon testosteron yang terdapat pada pria. Hormon testosteron sendiri berfungsi untuk mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, dan juga massa otot. Sehingga hormon ini juga mampu mempengaruhi perubahan dan emosional pria secara signifikan. Ibaratnya pubertas itu adalah hasil dari hormon testosteron itu sendiri. Seperti Bapak bilang tadi, selain hormon testosteron ada juga yang penis, seperti yang Bapak bilang pertama tadi, yaitu penis adalah organ vital pada pria yang berfungsi sebagai organ eksternal atau urinasi pada saluran kencing. Yang pria pasti tahu lah. Yang dikelilingi oleh jaringan erektil atau rongga-rongganya mengandung banyak pembuluh darah atau saraf perasa, sehingga penis juga sebagai media saluran sperma atau proses seksual. Jadi saya bilang dalam pembuatan anak, penis ini berperan penting ya. Kedua, skrotum. Skrotum sendiri berbentuk kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Di dalam skrotum terdapat testis yang terdiri dari skrotum kanan dan skrotum kiri. Berpasangan ya, ingat, berpasangan. Di antara skrotum kiri dan otot polos, kantong kulit ini berfungsi untuk menjaga suhu dan yang sesuai untuk memproduksi sperma. Ibaratnya pelindung dan juga sebagai penyesuai suhu gitu. Ketiga, testis. Testis adalah kelamin bagian dalam yang memiliki bentuk bulat, telur yang berjumlah sepasang seperti Bapak bilang tadi, ada bentuk yang dilindungi oleh skrotum. Testis terdapat dalam skrotum berfungsi untuk menghasilkan sperma atau hormon testosteron seperti Bapak bilang tadi. Hormon testosteron adalah mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, dan juga massa otot. Berarti testis juga bisa menghasilkan namanya sperma atau memang fungsinya sebagai penghasil sperma. Keempat, epidimis. Epidimis adalah saluran yang keluar
dari testis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Ibaratnya testis menghasilkan sperma lalu disalurkan melalui saluran epidimis, yang dimana sebelum dikeluarkan yaitu ditampung terlebih dahulu di epidimis, atau ya dibilang ibaratnya saluran penampung lah. Kelima, saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran kelenjar atau menghasilkan zat berisi basa alkali, fruktosa atau gula monosakarida, dan hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Ibaratnya saluran ini ya terdapat beberapa zat-zat lah yang bisa digabungkan dalam sperma. Ibaratnya seperti zat basa alkali, fruktosa atau gula monosakarida atau hormon prostaglandin dan protein untuk melakukan masa pembekuan pada sperma. Keenam, kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar terletak di bawah kantung kemih yang berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Ya, kalian tahu yang namanya air kencing atau air seni? Nah, itulah yang disebut dengan cairan yang bersifat asam yang terdapat dalam kandung kemih. Ya, itulah. Kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper adalah kelenjar yang menghasilkan lendir atau cairan bersifat asa. Ya, kelenjar ini berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam dalam uretra, sekaligus melapisi uretra dan mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Ibaratnya sperma sebelum dikeluarkan itu dilapisi terlebih dahulu agar tidak rusak sebelum melakukan ejakulasi. Ada juga penyakit pada sistem reproduksi pria, yaitu, ingat, jangan sampai lupa, ini penting demi kesehatan kalian semua ya. 1. Disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi atau impotensi adalah kondisi ketidakmampuan penis untuk mempertahankan ereksi saat berhubungan seks. Ibaratnya layu lah gitu. Kondisi ini bisa menyebabkan stres atau turunnya rasa terjadi pada pria. Disfungsi ereksi ini bisa mengakibatkan berbagai macam hal, mulai dari gangguan fisik maupun mental, contohnya penyakit jantung, hipertensi, obesitas, gangguan tidur atau insomnia lah, rendahnya hormon testosteron hingga depresi. Itulah Bapak kasih tahu lagi. Berhentilah yang namanya rokok, makan yang tidak sehat, ataupun melakukan hal-hal yang bisa merusak kesehatan. Itu hanya bisa merusak diri kalian sendiri. Kedua, varikokel. Varikokel adalah pembesaran pembuluh darah vena alias varices pada skrotum atau kantung testis. Seperti yang Bapak tadi, kantung testis sebagai penyesuai suhu. Oke. Kondisi ini mirip varices pada kaki atau bisa dibilang kaki gajah. Pada sakit ini varikokel dapat menyebabkan kualitas reproduksi hewan menurun. Selain itu, kondisi ini juga memungkinkan terjadinya penyusutan ukuran penis atau testis, sehingga penting untuk ditangani. Seperti yang Bapak bilang, ibaratnya pembekakan lah pada testis atau penis. Ya, mirip-mirip sipilis. Ketiga, hidrokel. Hidrokel adalah penyakit pada sistem reproduksi pria yang menyerang skrotum atau kantung testis. Penyakit ini terjadi ketika skrotum membengkak akibat cairan. Ya, skrotum kalian itu ibaratnya membengkak seperti bisul, yaitu berisi cairan. Jadi bisa dibilang kalian harus rajin aja lah membersihkan alat reproduksi agar terhindar dari penyakit yang berbahaya seperti itu. Keempat, balanitis. Balanitis adalah penyakit sistem reproduksi pria yang menyerang skrotum atau kantung testis juga. Penyakit ini hampir sama juga dengan hidrokel, cuman lebih ke parahnya ya. Kalau tadi kan hidrokel itu kan lebih ke bentuk bisul ya, tapi dia lebih ke arah pembengkakan yang parah yang harus dilakukan tindakan operasi. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Bapak akan nanya kalian. Namun jangan takut, ntar Bapak nilai kok. Dimulai dari Benny. Apa itu feromon?
Iya betul, zat perangsang. Oke. Seperti Bapak bilang tadi, feromon adalah zat kimia yang berfungsi merangsang atau memiliki daya pikat terhadap lawan jenis. Karena itu kenapa kalian selalu dekat dengan lawan jenis, jika kalian merasa ada daya tarik atau rasa ingin memiliki atau ya bisa dibilang rangsangan lah. Itu dikarenakan oleh hormon feromon. Selanjutnya Denny, siapa? Denny. Oke, Denny. Apa fungsi hormon testosteron? Ya, terus? Oke, ya, betul. Fungsi hormon testosteron seperti yang dikatakan Denny tadi yaitu mengandalkan atau gairah seksual, produksi sperma, dan juga massa otot. Sehingga hormon ini mampu juga mempengaruhi perubahan fisik, emosional pria secara signifikan. Ketiga, Anita yang mana ya? Oh itu ya, Anita, Bapak kasih pertanyaan. Yaitu apa fungsi dari skrotum? Ya, terus? Ya, betul. Skrotum membentuk kulit yang menggantung pada pangkal penis, betul. Juga berfungsi sebagai pengatur suhu, betul ya. Memang benar. Skrotum selain berada dalam pangkal penis, dia juga berfungsi untuk menyesuaikan yang namanya suhu pada testis. Ya, sampai di sini saja pelajaran hari ini. Ada salah kata maupun kekurangan, Bapak minta maaf. Semoga ilmu yang Bapak berikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Terus satu lagi yang Bapak pesan pada kalian, terus rajin-rajinlah belajar agar menjadi orang yang lebih sukses di masa depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.